Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali di acara Trimegah Webinar yang di setiap hari Jumat sore kita secara khusus selalu akan membahas tentang reksadana ya. Jadi di setiap Jumat sore jam 16 sampai dengan 17.30 kita akan berdiskusi tentang reksadana. Oke, tema hari ini saya rasa cukup menarik ya. Jadi kita akan membahas reksadana campuran. Nah, judulnya kan kenapa reksadana campuran begitu istimewa. Nah, nanti kita akan bahas di mana istimewanya dan kenapa dia bisa begitu istimewa. Nah, telah hadir bersama saya itu rekan-rekan saya dari Jarvis Asset Management. Nanti saya perkenalkan satu persatu, tapi sebelum perkenalan ke narasumber, perkenankan kami dari Trimegah untuk menginformasikan juga. Jadi salah satu concern kami di Trimegah adalah bagaimana kita sama-sama terus mengupgrade wawasan kita, pengetahuan kita tentang investasi, khususnya di reksadana untuk hari Jumat sore. Kami juga concern terhadap bagaimana edukasi ini dan literasi terus ditingkatkan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu juga yang belum follow sosial media kami, silakan nanti follow sosial media kami, baik di Instagram maupun di YouTube kita ya. Dan kita juga secara reguler selain webinar, kita juga selalu mengadakan secara reguler itu Market Talk, ya IG Live Market Talk itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Selain Market Talk, kita juga ada Invest Talk. Nah, ini Market Talk kita setiap Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 11.30. Ya, jadi expert dari Trimegah, rekan-rekan kami akan membahas perkembangan terkini tentang pasar modal, tentang pasar saham di setiap harinya. Jadi hopefully Bapak Ibu bisa mendapatkan ide-ide investasi yang segar ya. Kemudian kita juga ada event Invest Talk, itu juga di setiap hari Jumat jam 6 sore. Jadi nanti kalau selesai dari acara ini bisa join lagi di Instagram Trimegah itu Invest Talk, itu setiap hari Jumat jam 18.00. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya mungkin akan memperkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Pertama adalah Bapak Handi Hutajaya. Selamat sore Pak Handi. Sore Hasbi, sore teman-teman. Halo, selamat sore Pak. Oke. Ya, Pak Handi ini adalah Presiden Direktur dari PT Jarvis Asset Management ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Paul Raymond Wijaya. Selamat sore Pak Raymond. Sore Hasbi, sore semuanya. Sore. Ya. Oke, beliau adalah Head of Investment dari PT Jarvis Asset Management. Oke, sebelum kita membahas tentang tema kita yang menurut saya ini menarik banget ya sore hari ini, mungkin saya dan rekan-rekan partisipan sekalian di sini pengen berkenalan lebih jauh lagi Pak Handi, Pak Raymond dengan Jarvis Asset Management gitu ya, karena mungkin Bapak Ibu sekalian di sini belum cukup mengenal atau katakanlah sudah kenal tapi pengen kenal lebih jauh Pak. Jadi Jarvis Asset Management mungkin bisa dijelaskan Pak Handi, diperkenalkan silahkan. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Memperkenalkan diri, saya Handi, CEO di Jarvis Asset Management. Jarvis Asset Management ini baru lahir di tahun 2018 ya. Kita dapat izin, 2018 kita dapat izinnya itu November 18. Full operational itu 1920. Jadi tahun ini tuh umur ketiga lah. Tapi foundernya itu terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Andi, ada partner saya Raymond yang join di acara hari ini, dan ada 2 lagi, Alvin dan Kartika. Nah, kita berempat setup Jarvis dengan visi membuat satu asset management yang unik. Unik dalam arti kita akan menjadi asset management yang kecil. Kenapa kecil? Karena dari pengalaman kita ada satu trade-off antara performance sama ukuran size fund-nya.
istilah kayak bawa truk sama bawa sports car. Kalau truknya kegedean mau tiba-tiba belok nggak bisa. Kalau sports car kan kecil, mau belok-belok cepet-cepet ngebut-ngebut bisa. Nah, kita akan menjadi fun yang unik karena kita kecil, gitu. Nanti Itu Raymond unik akan, banget sih, Pak. ya. Unik Nanti banget Raymond sih, di akan, antara yang lain. betul. Biasanya orang mau bisnis tuh mau jadi gede, mau jadi raksasa ya. Tapi Ya. ini nanti Pak Raymond akan jelaskan lah dengan data dan experience kita. Kenapa kok kita decide untuk menjadi kecil. Nah, kedua yang unik tentang kita adalah foundernya, orangnya. Karena dari 4 kita memiliki 4 skill set yang sangat berkomplementary dalam investment proses. Jadi kalau Handi sendiri, saya hobi dan training saya itu makroekonomi. Jadi saya lihat dari luar dunia, US, Europe, China, India, emerging market, turun sampai Indonesia, commodities, sektor-sektor. Itu Handi. Nah, kalau si Pak Raymond, jagoannya, trainingnya itu value investing dari CIM. Jadi kalau hitungan fundamental, kalau ngomong earnings, ngomong M&A, calculation, segala macam, itu jagoannya Pak Raymond. Founder kita ketiga itu Alvin. Nah, dia itu trainingnya di broker. Jadi dia itu sangat familiar dengan broker flow. Jadi dengan dia lihat RTI, dia udah bisa tahu, wah ini barang bisa menarik, lagi ada pemindahan tangan, segala macam. Nah, dia itu yang baca flow dari sisi liquidity. Terus dari sisi sentimen juga, tiba-tiba kok saham yang tidur bisa jadi saham yang rame gitu. Nah, dia ada mesin komputer intelijen yang menganalisa ini semua secara real time. Nah, itu founder kita ketiga. Nah, founder kita keempat adalah Ibu Kartika. Dia itu Chief Marketing Officer kita, dan sekalian karena dia kenalan banyak sekali dengan konglo-konglo dan entrepreneur di Indonesia. Kalau kita mau mendevelop investment thesis, kita bisa melakukan consultation dan channel checking yang sangat dalam dengan waktu yang sangat cepat. Nah, dengan kombinasi kita 4 ini, makroekonomi, bottom up fundamental, market liquidity dan sentiment, dan market checking, channel checking, ini 4 skill set digabung membuat Jarvis memiliki investment proses yang sangat kuat. Itu yang membuat kita unik. Poin nomor 2 yang membuat kita unik. Selain kecil, foundernya semua unik-unik, beda-beda gitu. Itu yang membuat kita beda, Hasbi. Oke, ya Bapak Ibu, waktu kita kerjasama dengan Jarvis ini start tahun 2019 ya, Pak Handi ya, Pak Raymond ya, waktu itu saya masih ingat pertama kali kita diskusi, dan memang benar langsung, makanya tadi Pak Handi ngomong baru mungkin berapa kalimat gitu ya, udah langsung kelihatan uniqueness-nya gitu ya. Jadi di saat semua MI yang lain berlomba-lomba untuk bagaimana AUM tuh atau dana kelolaan tuh sebesar-besarnya, waktu itu justru saya agak kaget juga ketika Pak Handi, Pak Raymond menyampaikan ke kami di Trimegah bahwa justru Jarvis Asset Management tidak mau dana kelolaannya terlalu besar gitu. Karena jadi nggak optimal istilahnya gitu Pak ya. Jadi pengelolaannya nggak optimal gitu ya. Bagaimana kalau kita mau delivering value yang gede ke customer ya nggak bisa gede-gede sebenarnya, nanti mungkin kita akan dijelaskan. Nah, itu menjadi topik bahasan yang menarik tadi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada satu kata dalam nama Jarvis Asset Management yang menarik perhatian saya, kata-kata Jarvisnya Pak. Jadi ini teringat Iron Man nih saya nih. Ya kayaknya ada Jarvis di Iron Man gitu. Iya. Waktu kita set up PT kenapa, kan Pak, tahun 2018. dipilih nama Jarvis ini?
Ya, waktu setup PT itu tahun Oke. 2018. Jadi banyak lagi hot kan movie-movie Avengers. Terus kita itu sebenarnya geek. Saya, Alvin, Raymond tuh geek, suka gadget, suka pelajarin soal teknologi segala macam, dan kita bervisi kita akan menjadi salah satu aset manajemen pertama yang akan selain melakukan research secara old school ya, yang research fundamental segala macam, kita mau adopt teknologi dalam proses investment kita, dan jujurnya kita sudah spend capex untuk bangun sistem AI lah di dalam Jarvis. Kita mau satu nama yang bisa mencerminkan kita itu bisa membantu klien-klien kita dengan teknologi. Dan waktu itu dengan tema Avengers, kita dapatlah nama Jarvis, karena Jarvis itu supirnya papanya Iron Man, dan anaknya Iron Man sendiri mengadopt nama Jarvis untuk AI yang ngobrol sama dia di dalam robot Iron Man itu. Oke, jadi filosofinya langsung diimplementasikan ke nama dan itu very clear, Pak. Kita bisa menangkap seperti itu. Oke, kita langsung ke tema acara hari ini ya, ke tema diskusi kita hari ini. Kenapa kita pakai judul begitu istimewa reksadana campuran ini? Sebenarnya kita dari Trimega Sekuritas sendiri sejak tahun 2018 kita sudah melihat Pak Andi, Pak Raymond, bahwa mestinya ada satu kelas aset di reksadana ini yang harusnya kita sebagai investor itu punya gitu ya, yaitu reksadana campuran gitu. Kenapa? Karena market itu volatility-nya kan tinggi gitu ya, ketidakpastian itu kan tinggi, sehingga kita berpikir bahwa klien mesti punya kelas aset yang fleksibel gitu ya, menghadapi berbagai kondisi pasar. Makanya dari Trimega Sekuritas sendiri kita waktu itu terus sampai dengan sekarang juga terus mencoba untuk mempromosikan produk-produk reksadana campuran. Salah satunya adalah dari Jarvis ya, Jarvis Balance Fund, itu salah satu flagshipnya dari Jarvis Asset Management. Nah, kenapa istimewa? Ternyata memang dugaan kita itu betul Pak Handi, Pak Raymond ya. Ketika melewati tahun 2020 mungkin kita baru semua melihat bahwa bagaimana fleksibilitas itu bisa berbicara banyak di saat market uncertainty itu begitu tinggi. Saya ambil contoh performance-nya dari Jarvis Balance Fund aja nih, Pak Raymond, Pak Handi. Tahun 2020 luar biasa, indeks pada saat IHSG itu minus 5%, Jarvis Balance Fund, walaupun dia campuran ya, tapi unsur sahamnya kan pasti cukup banyak di situ, bisa perform 16,4%. Ya, jadi pada saat pasar sahamnya itu justru minus, tapi Jarvis Balance Fund bisa perform positif, dan positifnya double digit nih di 16%. Dan di sepanjang dari tahun 2021, dari Januari sampai dengan tanggal 18 Februari kemarin, IHSG tumbuh positif memang di 3,7%, tapi Jarvis Balance Fund tumbuhnya positif banget nih di 18,8%. Koreksi saya kalau salah ya, saya tadi lihat dari data Infovesta, tapi rasanya sih benar ya 18%. Kemudian kalau dilihat 1 tahun terakhir, ini yang lebih luar biasa lagi, Jarvis Balance Fund sekitar 46%. Betul ya Pak? Betul. 1 tahun terakhir 46% Bapak Ibu di saat IHSG naik 5,3%. Dan sejak inception-nya, sejak peluncurannya 22 Mei 2019, di periode itu sampai dengan tanggal 18 kemarin, Jarvis Balance Fund performance-nya 47%, di saat IHSG naik 4,3% aja. Nah, tentu saja ini menjadi istimewa karena performance ini performance ini di-achieve pada kondisi market yang kita semua sama tahu nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Oke, mungkin saya ke Pak Handi dulu nih, Pak Handi. Pak Handi, kalau kita bicara investasi reksadana gitu kan ya, banyak orang beranggapan bahwa kayaknya ada gap gitu ya, ada gap antara keinginan nasabah, investor kan biasanya gini, sebenarnya kan kalau mempercayakan investasinya ke
fund manager itu kan dengan harapan ya fund manager bisa mengelola dengan begitu lincah gitu ya, bisa sangat adaptif sehingga investor tidur tenang dan investasi berkembang gitu kan ya. Nah tapi banyak yang beranggapan kayaknya nggak semanis itu ceritanya gitu ya. Kadang-kadang kok susah banget gitu untuk adjust market ya gitu. Nah mungkin tanggapan Pak Handi gimana Pak kalau di investasi reksadana ini? Nah itu pertanyaan yang sangat bagus ya Hasbi. Jadi saya besar di dunia aset management, jujur dunia equity. Dan seperti Pak Hasbi ngerti, equity itu dan kawan-kawan ngerti, equity itu sangat volatile, bisa naik, bisa turun. Ya. Jadi dari pengalaman Handi, investment itu perlu disiplin dan pengetahuan market yang sangat tinggi. Kalau enggak, kemungkinan untuk salah invest, ketarik faktor greed and fear, itu sangat gampang. Jadi waktu naik kejar, waktu turun malah takut jual. So you buy high, sell low, akhirnya rugi. Nah ini pentingnya kenapa kita memilih membuat produk balance fund. Karena kita mau nasabah kita full 100% percayakan duitnya ke kita. Kita membuat satu produk yang fleksibel. Nah, di Indonesia secara peraturan, produk yang asset management bisa provide yang fleksibel sebenarnya cuma balance fund. Kalau equity fund, terpaksa minimum 80% exposure itu equity. Jadi nasabah yang invest di equity fund harus jaga market. Kalau memang market sudah tinggi, rentang koreksi harus redeem. Kalau untuk bond fund dan money market fund ya 80% harus di bond atau di money market gitu. Hanya satu produk yaitu balance fund yang mengizinkan MI untuk allocate dana antara equity, bond, money market atau cash. Dan porsinya bisa up to 80%. Jadi bisa 80% equity, cashnya 20%. Atau waktu kita merasa jelek, cashnya yang bisa 80, 20-nya diisi bonds atau equity yang aman gitu ya, mungkin staple stocks, consumer staples atau telkom gitu ya. Jadi balance fund itu salah satunya yang bisa memprovide flexibility dari sisi asset class allocation. Nah, karena kita mau nasabah itu percaya full, kita harus membuat produk yang fleksibel, gitu. Jadi kita harap nasabah yang invest dengan Jarvis itu justru menjadi gampang, duit taruh aja. Yang penting performance Jarvis Funds bagus. Jadi dia nggak usah melakukan monitoring market, dia juga nggak usah melakukan redeem atau mikir udah tinggi harus redeem atau gimana. Kerjaan itu kita yang lakukan untuk mereka. Nah ini value yang kita mau deliver ke investor-investor kita gitu. Pilihannya tadi kan sudah dijelaskan, ada reksadana money market kalau mau yang aman, obligasi yang medium walaupun bisa turun juga, dan reksadana saham yang lebih high risk tapi high return. Gitu ya. Jadi tujuan dari investasi itu apa sih buat nasabah-nasabah reksadana? Pasti tujuannya adalah menginginkan return yang baik dalam jangka panjang. Absolute return yang baik dalam jangka panjang. Nah, pilihannya kalau hanya 3 ini itu cukup terbatas. Kenapa? Ketika nasabah mau return yang tinggi, mungkin dia pilih reksadana saham. Begitu kan? Tapi karena dia tidak begitu fleksibel, yang mana minimum tadi 80% kan itu harus di saham setiap waktu, mau market bagus atau maupun market jelek. Jadi nasabah itu direpotkan gitu. Kalau yang nggak sempat ngawasin monitor market terus-menerus, ketika mau turun marketnya atau view-nya bearish, nasabah supaya optimal seharusnya pindah atau switching ke money market atau ke bond fund yang sedikit lebih tidak beresiko gitu ya, lebih kecil resikonya.
Nah, daripada repot-repot seperti itu, ada satu produk yaitu balance fund ini atau reksadana campuran ini yang bisa menjadi jawaban. Nah, masalahnya adalah tidak banyak nasabah yang mengerti balance fund ini apa gitu. Mereka anggap bahwa balance fund ini adalah reksadana banci yang isinya ada money market, ada obligasi, ada saham. Jadi kenapa klien-klien atau nasabah kita ini harus beli reksadana saham? Saya bisa pilih sendiri-sendiri gitu ya. Kalau bonds sama siapa, MI siapa, kalau saham MI siapa. Tapi memang kebanyakan MI memperlakukan reksadana balance fund seperti itu. Jadi campuran isinya ketiga-tiganya ada. Misalnya 30% saham, 35% bonds, sisanya money market. Jadi benar-benar ada gitu. Nah, kita ambil fleksibilitas ini kita pakai untuk membuat produk yang unik. Jadi posisi Jarvis Balance Fund ini bukan reksadana campuran yang ada ketiga produk tersebut. Posisi ini patut dipahami bahwa posisi kita adalah reksadana saham yang fleksibel. Positioningnya ya Pak ya, walaupun secara jenis memang ini reksadana campuran, tapi Jarvis memilih konsentrasinya di saham, atau kalau lagi sahamnya nggak bagus, kalian di money market aja, nggak pilih bonds gitu ya? Betul. Nggak pilih obligasi gitu ya? Iya, jadi kita bukan reksadana yang punya ketiga produk ini setiap waktu. Memang minimum itu harus ada 1% kan? Di 3 instrumen itu minimum 1%. Jadi kita posisi obligasi kita cuma 1% untuk memenuhi syarat tersebut. Kemudian kalau market bull kita akan 79% equity maksimum. Sisanya money market dan 1% bond. Kalau lagi bear kita bisa 79% money market, sisanya bonds atau equity yang defensif. Jadi kita manfaatkan seperti itu. Jadi ini bukan sekedar reksadana campuran yang punya ketiga produk itu, tapi positioning ini kita penting. Karena fleksibilitas itu tadi sangat penting dalam berinvestasi. Untuk fund manager untuk menghasilkan return yang baik buat nasabah. Dan itu yang terbukti dari case tahun lalu gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas Hasbi. Oke. Ya, jadi equity fund yang fleksibel. Ini adalah tagline-nya Jarvis Balance Fund. Dan bahkan kalau saya perhatikan Pak Raymond, Pak Handi, saya nggak tahu, koreksi kalau saya salah ya. Kayaknya Jarvis Asset Management malah nggak keluarin reksadana saham ya? Betul. Jadi perlu dipahami mindset dari kita waktu mendirikan Jarvis Fund, Jarvis Asset Management adalah mindset bahwa yang penting adalah klien kita harus memperoleh return yang baik, yang bagus over the long term. Mindsetnya seperti itu. Makanya produk yang kita keluarkan nggak seperti produk-produk pada umumnya gitu ya. Jadi kita fokus produk apa sih yang bisa membuat klien kita itu returnnya paling optimal. Kita besarnya sebenarnya di KPD atau discretionary fund. Lalu untuk public fund-nya dari 4 produk tadi yang sudah saya jelaskan, yang mana sih yang bisa paling fleksibel, yang bisa membantu kita untuk deliver return yang paling baik buat klien adalah balance fund ini. Jadi kita nggak mau keluarin reksadana saham, terus kita keluarin produk lain nggak. Kita keluarin sebenarnya ada 2, cuman yang kita fokuskan adalah yang balance fund ini. Fleksibel kita adalah yang balance fund ini. Satu produk ini yang bisa kita harapkan deliver return yang baik buat klien-klien kita. Jadi mindsetnya adalah return yang bagus buat klien. Ya, oke. Tadi saya tertarik dengan masih seputar konsep equity fund yang fleksibel ya, di mana konsentrasinya memang lebih ke equity, tapi kalau lagi momentumnya nggak oke, daripada naruh di obligasi udah langsung mending diparkirin ke money market aja. Nanti kalau momentumnya bagus, ada pilihan saham yang cocok, pindahin lagi ke saham lagi gitu, istilahnya kan gitu ya. Kalau kita ngomong gampang. Berarti ini kayak prinsipnya seperti kita trading saham pribadi ya Pak ya? Sebenarnya nggak begitu juga, karena tetap ada batasan gitu ya. Karena kalau di reksadana kan sebenarnya 10% saham, satu saham maksimum super profit atau bobotnya 10% reksadana.
Dan tadi maksimumnya adalah 79% untuk salah satu instrumen, mau bonds, mau equity, atau money market. Kita fokus cuman money market, equity atau money market, dua itu. Jadi batasan itu equity, ada. money market. Iya, kalau KPD lebih bebas. Kalau KPD yang produk kita satu lagi, tapi itu lain ya, maksudnya perorangan, itu lebih bebas. Dan bukan reksadana ya Pak ya? Itu bukan reksadana, itu perorangan. Kalau yang jadi reksadana peraturan dari OJK tetap ada batasan-batasan tadi, tapi produk ini adalah yang paling fleksibel di antara 3 yang lain untuk yang exposure sahamnya. Ya, saya rasa kita udah nangkep Pak, visinya dari Jarvis nih bagus banget sih menurut kita ya. Jadi unik dan saya rasa bisa menjadi satu alternatif dari diversifikasi investasi nasabah kita. Oke, selanjutnya Pak, balik lagi ke performance tahun 2020 gitu ya. Kalau catatan saya tadi kan sepanjang 2020 bisa 16%, saat IHSG minus 5% gitu ya. Dilanjutin di tahun ini dari awal tahun sampai dengan sekarang juga 18% dan saat IHSG 3,7%. Apa yang dilakukan Jarvis Pak di tahun 2020 kemarin? Kok bisa performance-nya jauh banget nih kalau dibanding equity market? Ya, oke. Jadi fleksibilitas tadi sangat membantu kita ketika market tahun lalu sempat crash karena COVID ya. Jadi ini chart dari awal tahun 2020 sampai per 2 hari yang lalu. Kalau kita lihat waktu Januari awal sampai bulan Maret akhir atau awal April gitu ya, indeksnya kan jatuhnya 36,5% dari awal tahun sampai bottom gitu. Kita turunnya 25%. Jadi bedanya 11,5%. Itu kita beda yang sangat signifikan ya. Karena itu kalau dibanding deposito berapa tahun gitu kan. 11,5% bedanya. Itu kenapa? Karena walaupun nggak perfect, kita lihat ini kita nggak mau jualan yang hard selling gitu ya. Kita lihat aja. Ini kita nggak langsung jual di peak. Tentu saja nggak ada yang bisa begitu. Kita sempat turun juga. Ya, pasti. Tapi waktu turun tajam sekali, kita udah less turunnya dibandingkan dengan indeks. Itu karena kita fleksibel tadi, posisi cash kita udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana saham contohnya. Karena reksadana saham kan maksimum cash-nya atau money market-nya 20%. Kita bisa up to 79%. Nah, waktu itu kita cash-nya di kisaran 40-45%. Kemudian itu waktu kondisi turun ya, kita menang 11,5%. Kemudian dari bottom sampai ke 2 hari yang lalu, Jarvis Balance Fund kenaikannya 83,3%, sedangkan indeks dari bottom sampai 2 hari lalu 56,1%. Bedanya semakin jauh, 27,2%. Ini berarti bahwa walaupun equity exposure kita hanya 79% maksimum, nggak 100% seperti reksadana saham, tapi kita tetap bisa kok menang jauh daripada indeks gitu. Jadi produk ini adalah produk yang menurut kita memang paling the best option of the 4 ya, yang dari 4 yang tadi. Fleksibel dan kita dengan tim ya, memang tim kita itu pemilihan saham segala macam dari top down, bottom up dan liquidity analysis bisa deliver return yang jauh lebih baik dari indeks. Sebenarnya ya, seperti yang tadi saya sebut, mindset kita adalah kita mau absolute return yang positif buat klien-klien kita yang membeli produk ini, dan kita nggak mau melihat benchmarking dengan IHSG. Namun ya karena orang suka melihat benchmark ya kita tampilkan benchmark itu. Tetapi kita berhasil mendeliver return positif yang baik buat klien-klien kita. Itu Pak. Apa yang kita lakukan kemudian, sektor-sektor apa yang kita lakukan? Pada waktu turun kita salah satunya juga pegang sektor emas ya, tambang emas. Waktu itu sektor tambang emas memang relatif resilient dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dan juga cash kita waktu turun lebih banyak daripada bisa cukup besar, 40-45%. Kemudian waktu rebound ya sektor-sektornya kita pilih yang recovery stock. Ada banking, ada property. Kemudian di ujung tahun kita mulai masuk ke new economy stocks. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, new economy stocks. Nah, ini yang menarik, nanti kita akan bahas juga kayaknya outlook-nya di tahun depan ya. Ya, jadi karena menariknya begini Pak,
kalau tadi diceritakan bahwa ini adalah reksadana campuran, tentu saja kalau reksadana campuran kan secara ketentuan nggak mungkin Bapak 100% di saham juga kan? Betul. Ada batasan maksimalnya juga ya di sahamnya Iya. gitu. Maksudnya dengan katakanlah misalnya maksimal Bapak berapa? 79% atau 80% misalnya di saham. Tapi pada saat kita lihat market IHSG-nya itu rebound ya di tahun 2020 reboundnya lebih kenceng gitu ya. Jadi stock picking-nya oke nih kelihatannya ya Pak dengan itu ya. Betul. Oke. Ya. Tapi boleh nggak Pak dikasih satu benang merah gitu ya kepada kami semua di sini, satu benang merah saja. Kalau tadi kan pilihan-pilihan sektornya udah Bapak jelaskan gitu. Satu benang merah, Jarvis dalam memilih saham gitu ya, itu apa sih yang dilihat gitu ya? Sehingga ini pilihannya tuh ini gitu ya, atau sektor misalnya sektornya ini gitu. Prosesnya bagaimana Pak? Atau kriteria saham yang dipilih itu yang seperti apa? Jadi filosofi kita adalah dalam memilih saham ada 3 faktor yang menentukan. Ini selalu jadi basis kita, yaitu yang pertama adalah kita analisa fundamental, yang kedua adalah liquidity, dan kemudian sentimen. Jadi tidak cuman hanya fundamental saja gitu ya. Karena banyak 3 faktor inilah yang menentukan pergerakan harga saham. Kemudian dari sisi fundamental yang kita lakukan adalah top down pertama. Jadi Handi ini adalah top down spesialis atau strategis kita, makro analisisnya itu Handi. Dia akan memberi gambaran kepada tim outlook makronya seperti apa, misalnya pergerakan US dollarnya seperti apa, interest rate movement seperti apa, pengaruhnya terhadap currency movement dan juga harga komoditas seperti apa. Dari situ akan ditentukan temanya apa, investment ke depan ini temanya apa, baru kita lihat bottom up-nya seperti apa. Misalnya properti, kita pilih yang mana, atau banking, kita pilih yang mana. Selain itu juga kita menganalisa liquidity, apakah suatu saham ini walaupun fundamentalnya bagus, apakah dia overown? Karena kalau udah bagus, semua orang suka, tapi overown, ya susah juga naiknya. Siapa lagi yang beli gitu kan? Jadi kita lebih suka saham-saham yang masih relatif underown. Kemudian sentimen juga kita lihat. Sentimen itu bisa dipengaruhi dari regulasi pemerintah, kemudian structural trend ke depan seperti apa. Jadi tiga faktor tersebut lah yang kita lakukan. Dimulai dari top down, bottom up, kemudian liquidity analysis, dan juga mempertimbangkan sentimen. Seperti itu. Oke, top down, bottom up, liquidity, dan sentimen. Kurang lebih itu yang jadi pilihan kriteria Jarvis untuk memilih. Oke, Pak, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke Q&A. Untuk tahun 2021 sendiri bagaimana nih, Pak Raymond? Prediksinya gitu ya, dan strateginya apa? Pilihan sektornya kira-kira apa gitu untuk tahun 2021? Oke, saya akan bahas, tapi mungkin singkat saja karena mengingat waktu ya. Jadi yang pertama adalah tema kita ini kan vaksin rollout. Kalau kita lihat di US dan Israel, dua negara yang cukup cepat dalam rollout vaksinnya, itu vaksin itu cukup efektif untuk menurunkan kasus, mencegah penularan gitulah, mengurangi penularan dan mengurangi death rate. Bisa dilihat dari akhir Desember sampai sekarang turunnya cukup signifikan. Di US itu sudah 17% populasi yang sudah divaksin, tapi nggak semuanya 2 kali ya, cuman at least sekali sudah divaksin. Israel itu sudah 78%. Jadi yang bisa kita lihat adalah vaksin ini efektif. Masalahnya adalah apakah rollout di Indonesia itu bisa secepat itu? Itu yang menjadi resiko. Begitu. Kemudian yang kedua adalah low interest rate. Kita percaya bahwa tahun lalu interest rate-nya terlalu rendah, jadi bottom. Pasti tahun lalu bottom, karena sempat di Europe pun negatif. Namun kita percaya juga bahwa kenaikannya pun tidak akan tinggi banget. Kenapa? Ini yang sebelah kanan bisa dilihat karena government debt as of GDP itu tinggi sekali. Tinggi sekali, bahkan sama dengan level di Perang Dunia Kedua 1945 itu ya. Jadi kalau besar itu dan bunganya dibiarkan naik, tentu menjadi beban yang sangat besar buat government di US. Jadi bunga itu menurut kita akan naik, tetapi tidak akan tinggi sekali. Kemudian impact apa bunga rendah? Itu USD akan weaken atau melemah.
Kenapa? Lihat di chart yang sebelah kiri, US CPI atau inflasi itu akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga. Jadi negatif real yield, inflasinya lebih tinggi dari tingkat suku bunga gitu ya. Jadi kegerus lah istilahnya. Bunganya misalnya bunganya 1,5%, inflasinya 2%, kalah kan? Negatif jadi ya. Negatif real yield jadi membuat USD ini tidak menarik. Jadi USD-nya akan kita prediksi akan melemah, ditambah dengan efek reserve kita yang kuat, yang kita lihat IDR at least stable atau bisa menguat. Itu impact pertama. Kemudian impact yang kedua adalah kalau USD melemah, komoditi itu akan, contohnya yang sebelah kiri nickel, tin, copper itu adalah green economy related commodities. Itu sudah naik banyak sekali dari bottomnya tahun lalu. Selain USD melemah juga karena supply-nya yang tahun lalu kan waktu ke ekonomi turun, supply berkurang. Waktu rebound, catch up-nya nggak bisa secepat juga gitu ya. Jadi ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi. Kemudian CPO yang juga naik sangat banyak sekali. Kita lihat tahun 2022 itu produksinya akan peak, sehingga ke depan setelah 2022 itu structurally akan di level yang tinggi. Gold price juga naik walaupun structurally long term kurang naik dibandingkan dengan green economy stock, tapi juga rally cukup tinggi dari bottomnya. Kemudian impact lain adalah equity harusnya outperforming bonds. Kalau chart yang di sebelah kiri bisa dilihat valuasi dari obligasi 10 tahun di G7, dan yang bawah itu adalah US government yield 10 tahun. Valuasinya sudah extremely overvalued yang lingkaran di bawah ya. Jadi bahkan bunganya sempat yang tadi saya sebut sempat negatif di Eropa. Berarti masa kita beli surat utang tapi bunganya negatif gitu ya. Itu berarti extremely overvalued. Kemudian chart yang sebelah kanan ini sangat menarik. Yang warna biru adalah dividend yield S&P dikurangin dengan suku bunga obligasi 10 tahun. Jadi kalau warna birunya di bawah, itu berarti dividend yield-nya lebih kecil dari bunga 10% obligasi. 10 tahun. Bunga obligasi 10 tahun. Kalau birunya di atas, berarti dividend yield S&P lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi 10 tahun di Amerika. Begitu ya, kurang lebih paham ya. Nah, dari situ kalau kita lihat setiap dividend yield S&P lebih tinggi atau warna birunya di atas, itu beberapa periode ke depan equity selalu lebih perform daripada obligasi. Setelah itu terjadi, kemudian equity-nya equity-nya langsung outperform bonds. Selalu seperti itu. Nah, tahun kemarin itu jauh lebih tinggi dividend yield S&P dibandingkan dengan bond yield. Jadi kita expect ini akan equity jauh outperform dibandingkan dengan obligasi. Ya karena secara logika sederhana, ngapain invest kalau bunganya invest di deposito atau obligasi ketika bunganya sangat rendah? Tentu tidak menarik. Sedangkan equity juga menawarkan growth, jadi better di equity. Kemudian green economy ini mungkin sangat ramai dibicarakan. Electronic vehicle itu 25% dari global auto sales di 2030. Sekarang di China itu cuma 6-7% penetration. Nanti 2025 direncanakan 25%, 2030 40-45%, gitu ya. Kemudian VW, Tesla, semuanya upgrade sales target. Ini bisa dilihat singkat aja. Nickel itu play on battery. Jadi battery contribution dari nickel consumption global dari yang sekarang cuman sekitar 5% dari total konsumsi nikel global, nanti 2030 akan menjadi 30%. Jadi itu source of growth dari nikel ya, battery. Kemudian timah juga seperti itu, karena timah juga menjadi part of EV dan green economy lainnya, termasuk elektronik lainnya itu ya. Kemudian secara bottom up mungkin bisa dibahas saja. Kita juga suka timah. Kemudian ini yang paling menarik, yang akhir-akhir ini sangat populer juga, the rise of tech stocks atau new economy. Kita langsung ke tabel sebelah kanan biar nggak bingung dan
menghemat waktu. Giant tech startup yang akan IPO di Indonesia itu ada ini listnya kurang lebih. Gojek, Tokopedia yang akan mungkin segera merger menurut berita di media ya. Kemudian ada Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Itu calon-calon yang IPO di Indonesia. Kemudian kita lihat di US seperti apa sih valuasinya. Kita lihat Zoom yang kita sekarang pakai produknya, Zoom. Itu valuasinya sudah bukan pakai PE lagi loh. Bukan pakai price to earnings yang kita tahu pada umumnya. Valuasinya udah pakai price to sales. Dan kita lihat multiple-nya price to sales-nya bisa 49 kali. Dari IPO yang hanya 2 tahun lalu, naik 1000% lebih. Kemudian Sea Limited yang punya Shopee dan juga Garena, itu price to sales-nya 18 kali, naik 1.700% kurang lebih dari 2017. Kemudian ini 3 yang baru November atau Desember, Airbnb, JD Health, DoorDash. DoorDash itu 27 kali price to sales, 20 kali price to sales, dan 17. Itu price to sales, sedangkan di Indonesia ini biasanya kita pakai 20 kali PE, 15 kali PE, price to earnings ya. Ini price to sales, dari price dibandingkan dengan revenue. Jadi valuasinya jauh lebih mahal dibandingkan dengan old economy stocks. Jadi bisa dibayangkan potensinya ketika misalnya Tokopedia atau Gojek masuk ke kita. Orang nggak akan pusing lagi, oh ini saham ini mahal gitu. Enggak. Kenapa? Karena dibandingkan dengan peers-nya di US memang seperti itu. Contohnya kayak Gojek dan Tokopedia. Kenapa si Limited ini valuasinya semahal itu, 18 kali price to sales? Karena nggak ada lagi exposure e-commerce atau exposure teknologi yang mewakili area Southeast Asia. Nah, bayangkan kalau Tokopedia dan Gojek IPO. Maka flow dari sana bisa saja pindah ke sini yang sangat besar. Jadi potensinya new tech ini sangat besar untuk pasar modal Indonesia. Dan itu akan membuat dari market kita menjadi lebih dalam. Kurang lebih seperti itu, Pak. Outlook-nya. Ya. Oke, sedikit aja tambahan pertanyaan, Pak. Kalau kita ngelihat kan di tadi kalau dari data year to date performance-nya Jarvis Balance Fund kan sekitar 18% ya. Udah naik kencang banget gitu. Terus kita ngelihat kan akhir-akhir ini market saham kita IHSG kan mulai volatile ya, Pak ya. Cenderung ada pelemahan gitu kan, volatility-nya juga mungkin masih konsolidasi di situ aja gitu ya. Nah, kita bicara nggak usah jauh-jauh lah, katakanlah dalam next 3 months katakanlah gitu ya. Apa strategi Jarvis terutama di asset allocation-nya, Pak? Apakah saat ini ngurangin porsi saham dulu atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kita sekarang sebenarnya jadi kita perlu jelasin sedikit ya. Kita itu tidak indexing. Oke. Kita mau return yang bagus untuk klien dan kita fleksibel. Kita targetnya adalah positive return absolute. Target internal kita. Jadi kita tidak mau indexing. Kita tidak beli barang yang kita nggak suka. For the sake of indexing, nggak mau kalah sama IHSG gitu ya. Jadi posisi cash itu kita selalu nimble. Kita cash selalu ada lumayan sizable. Kita taruh di money market produk. Deposito on call biasanya. Jadi cash itu selalu ada. Karena dengan volatility yang makin naik seperti sekarang, itu mau nggak mau koreksi itu pasti akan ada gitu ya. Walaupun secara struktural kita percaya tahun ini tahun yang bullish. Tapi koreksi itu selalu ada. Tapi posisi kita adalah kita beli saham yang kita suka, tapi cash kita juga cukup besar. Jadi bisa dilihat performance-nya walaupun indeks naik kita nggak kalah juga gitu ya, karena pemilihan sahamnya cukup baik gitu, lebih high beta daripada market itu sendiri. Cash itu kita selalu sizable, jadi ketika ada koreksi kita akan selalu siap untuk tampung barang yang kita suka. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Thank you Pak Raymond atas pemaparannya. Kita akan ke Q&A ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan, sudah ada 28 pertanyaan. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau masih ada yang ditanyakan silakan aja ditanyakan, karena nanti apabila nggak semuanya terjawab, karena waktu kita nanti terbatas sampai 5:30 ya, mungkin nanti kita akan kirimkan jawabannya via email ya. Nanti
ke email Bapak Ibu sekalian. Nanti saya bergantian antara Pak Raymond atau Pak Handi, silakan siapa yang mau jawab gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini rasanya cukup menyimak nih peserta kita yang satu ini ya. Bapak Zainal Rudin Hamkah. Kenapa reksadana campuran Jarvis di dalamnya tidak ada obligasi, hanya saham dan money market saja? Kalau saya perhatikan ini lebih ke reksadana saham, cuman proporsi MI yang lebih nyaman mengatur cash atau konservatif. Apakah karena fee reksadana campuran lebih murah dari reksadana saham, Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan jadi satu. Oke, sebenarnya observasi dari Bapak tersebut sudah benar gitu ya, sudah dijawab sendiri sebenarnya. Dan tadi sudah dibahas bahwa kita adalah equity fund yang fleksibel. Jadi balance fund kita itu kita posisikan sebagai equity fund, tetapi fleksibel. Kemudian apakah fee-nya lebih murah daripada saham? Sebenarnya enggak juga, karena fee kita ya oke lah 2,5%, nggak beda jauh dengan reksadana saham. Tapi kita punya fleksibilitas tadi dan kita bisa deliver return yang jauh lebih baik dari EISG. Jadi fee tersebut sebenarnya nggak itu ya. Ya bisa dilihat kita 47% kan tadi dalam setahun terakhir dibandingkan dengan fee yang cuma 2,5%, itu sudah net di performance kita. Jadi jawabannya sudah dijawab sendiri sebenarnya Pak. Betul, kita adalah equity fund yang fleksibel. Nggak ada obligasinya, sangat minimum. Oke, ya. Jadi di pertanyaan ini sudah dijawab sendiri ya Pak ya. Tapi mungkin saya boleh tambahan pertanyaan Pak. Kalau memang fokusnya tadi adalah ke reksadana ke saham gitu ya sebenarnya kan, ini equity fund yang fleksibel. Jadi emang obligasi itu nggak bisa katakanlah sekian persen untuk kan secara return mungkin lebih bagus dari money market kan gitu kan. Kalau misalnya Bapak allocate di situ, misalnya satu saat perlu ke saham ya ditarik dulu yang money marketnya, nanti obligasinya pelan-pelan dicairin atau gimana? Gimana Pak teknisnya? Kenapa sama sekali nggak mau ngelirik gitu obligasi? Ya, pertama adalah fleksibilitasnya bisa terpengaruh. Karena ketika kita menjual obligasi tentu tidak semudah mencairkan money market product. Jadi ketika kita cash untuk membeli saham yang sedang terkoreksi misalnya, kita lebih fleksibel untuk pakai money market saja. Kemudian yang alasan yang kedua adalah bonds dan karena kalau nggak salah bonds dan equity produk itu kalau kita lihat long termnya arahnya sebenarnya mirip, cuman equity ini lebih high beta atau kenaikannya lebih tinggi. Jadi better kita fokusnya di situ. Dan memang kita berempat foundernya itu memang orang equity Pak. Equity minded. Jadi spesialisasinya memang equity. Ya. Itu menarik tadi. Memang di Indonesia ini agak unik ya, di mana pasar saham dan obligasi itu jalannya malah beriringan. Betul. Biasanya nggak selalu beriringan, tapi sejalan gitu ya. Iya, cukup sejalan. Ya, oke. Tapi tadi yang karena kalau pencairan katakanlah kita jual obligasi itu butuh waktu juga kan, bisa 2 hari gitu ya. Kalau money market mungkin saat itu juga cash-nya bisa cepat didapat gitu ya. Terus untuk beli saham gitu Pak ya. Jadi matching waktunya ya. Oke. Betul. Kita ke pertanyaan berikutnya. Silahkan, ini rasanya nanti ada bagian pertanyaannya yang nanti saya coba bantu jawab juga. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Andi dan Pak Raymond juga. Selamat sore. Saya izin bertanya, mohon insight-nya portofolio alokasi bagi investor. Apakah cukup dengan investasi di balance fund? Apakah perlu ditambahkan dengan diversifikasi ke index fund, ke equity fund, fixed income, dan money market fund? Apakah dari Jarvis dapat memberikan gambaran risk to reward ratio antara investasi pada balance fund atau diversifikasi di pecah-pecah tadi gitu ya. Oke, mungkin saya sebelum saya teruskan ke Pak Raymond dan Pak Handi atau Pak Handi, tentu saja kalau kita dari sudut pandang investasi ya, diversifikasi itu sesuatu yang sangat kita sarankan, dan pemilihan kelas aset itu memang harus disesuaikan juga dengan risk profile kita gitu ya, risk profile kita dan kebutuhan dari investasinya itu sendiri gitu kan. Ambil contoh misalnya kenapa kok kita juga mesti katakanlah allocate, kita punya dana di money market fund juga gitu.
Karena bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih ke dana darurat, yang sifatnya jangka pendek gitu ya. Yang tentu saja secara likuiditas itu lebih bagus nih money market misalnya gitu kan. Atau katakanlah ada yang alokasi yang butuh untuk agresif misalnya, untuk lebih ke equity fund gitu. Atau katakanlah ke balance fund untuk alokasi yang lebih fleksibelnya gitu ya. Dan tentu saja ya ilmu dasar diversifikasi kan jangan taruh telur di satu keranjang gitu kan. Kalau keranjangnya jatuh pecah semua kan gitu. Jadi pecah-pecah itu penting. Tapi mungkin Pak Handi atau Pak Raymond punya sudut pandang yang lain, terutama untuk pertanyaan berikutnya risk to reward ratio nih Pak Handi, Pak. Kalau saya ya mungkin tambahin sedikit aja. Betul apa yang dikatakan oleh Mas Hasbi tadi, bahwa kalau produk yang equity, exposure-nya ke equity, termasuk produk kita, karena kita equity yang fleksibel, itu harus dana yang cold money lah istilahnya, atau dana yang bisa disiapkan untuk kepentingan jangka panjang saja gitu. Jangan dana yang misalnya bulan depan saya ada perlu buat bayar anak sekolah atau apa, ditaruh di produk-produk yang exposure-nya ke equity. Jadi untuk kasus seperti tadi, baiknya ada penempatan di money market yang lebih liquid, dan yang exposure ke equity ya, termasuk balance fund kita itu lebih ke yang dana jangka panjang. Jadi tetap perlu dibagi-bagi. Dan juga terkait dengan usia dan risk profile, saya rasa pendapat pribadi kalau masih muda ya risknya bisa lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya udah umurnya lebih senior ya tentu tanggung jawabnya lebih besar, ada tanggungan segala macam. Risk profile-nya harus lebih balance. Oke, ya, thank you Pak Handi, Pak Raymond. Ini saya agak butuh waktu nih, milih pertanyaan bagus-bagus banget soalnya Pak. Jadi kita waktu terbatas, kita pengen dari Ibu Debbie Alisandri. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin nanti Pak Raymond atau Pak Handi bisa mengulang lagi. Tahun 2020 kan kinerjanya cukup bagus ya Pak. Jadi strateginya gimana kok bisa menghasilkan return sebesar itu di saat market ditekan adanya pandemi, pilihan sahamnya apa saja? Mungkin quick aja tadi bisa diulang. Yang kedua nih, apakah di tahun 2021 bisa menghasilkan return sebesar di tahun 2020 atau bahkan lebih besar? Oke, jadi yang tahun lalu adalah kenapa bisa outperform atau menang jauh daripada indeks, itu karena satu, posisi kita sektornya waktu itu ada gold, di mana sektor itu lebih resilient dibanding sektor lain ketika COVID, pandemi melanda. Kemudian cash kita yang tadi lebih besar karena kita fleksibel, cashnya bisa 40-45% pada waktu itu. Dan ketika recovery, kita stock pick-nya adalah recovery sektor, properti, banking, dan beberapa area lainnya termasuk di ekonomi di penghujung tahun. Jadi kita bisa outperform tinggi, dan untuk tahun ini apakah bisa lebih tinggi dari tahun kemarin? Ya sebenarnya year to date sudah segitu, sudah cukup, sebenarnya sudah baik, tapi ya tentu kita mau yang the best for our client. Tapi kita tidak pernah boleh bilang harus segini, bisa sekian return gitu. Kita tidak boleh menjanjikan return. Ya. Cuman ya kita akan melakukan yang terbaik untuk klien kita. Oke. Ya. Optimis masih tetap lah ya Pak ya. Tahun ini harusnya lebih kita bullish tahun ini. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Erik Ari. Pak Erik Ari bagus nih menurut saya. Cukup kritis ya. Secara kenaikan Jarvis ini kan lumayan tinggi dibanding dengan IHSG. Nah, saham yang biasanya akan bisa mengalahkan IHSG itu saham yang high beta. Kira-kira bagaimana Bapak menentukan yang high beta dan low beta? Kemudian izin bertanya, apakah Jarvis ini apakah mengcover yang syariah atau tidak? Silakan Pak Handi atau Pak Raymond. Ini pertanyaan terakhir dulu ya. Syariah sampai sekarang kita belum mempertimbangkan ada produk lain selain balance fund ini karena kita masih fleksi fokusnya di sini aja. Dan tadi Pak Hadi udah bilang bahwa kita mau size-nya manageable, kita nggak mau terlalu besar. Kenapa? Tadi saya kurang jelaskan. Kenapa kok kita mau kecil? Terus profitnya dari mana gitu ya? Mungkin penonton pada bingung juga.
Ya kita produk lain KPD yang ada profit sharing. Jadi yang lebih penting buat kita adalah kita perform. Jadi kita dapat profit sharing. Nah, untuk balance fund ini mungkin saya potong sebentar, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan KPD itu apa? KPD itu kepanjangan dari kontrak pengelolaan dana. Ya, jadi kontrak pengelolaan dana di mana manajer investasi mempunyai satu perjanjian secara khusus ya Pak ya dengan klien gitu kan, dua pihak untuk pengelolaan dana dari nasabah secara private, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi cara memilih high beta, low beta segala macam ya. Karena tadi kita fleksibel, kita tidak indexing sebenarnya, kita tidak beli saham yang kita tidak suka, dan kita cari alpha sebenarnya. Dibandingkan dengan beta, kita lebih mencari alpha. Alpha itu return yang jauh di atas indeks lah. Kita lebih pilih saham-saham seperti itu, jadi return-nya bisa jauh di atas indeks. Dan kita sebenarnya nggak perlu cari low beta, ketika defensif kita bisa money market. Mungkin sebagian kecil iya, kita akan pilih saham yang defensif ketika market outlook-nya pesimis atau bearish. Karena kan 79% maksimum equity. Selisihnya sekitar 20% itu ya mungkin bisa kita letakkan di low beta waktu kondisi crash. Atau kita view-nya bearish gitu ya. Tapi selain itu kita nggak pilih indexing. Kita tidak melakukan indexing. Jadi contoh lah indexing seperti apa sih? BCA kalau weight-nya misalnya sekian persen di indeks, 15% lah katakan, ya kita nggak harus ikutin gitu. Kalau kita nggak suka, ya kita nggak harus punya, kita nggak perlu indexing. Berikutnya dari Bapak atau Ibu ini ya, Gupita Chandra Gunawan menanyakan begini Pak. Gupita Chandra Kurniawan, maaf. Bagaimana Jarvis melihat suatu turnaround stock secara kinerja? Apakah berani mengalokasikan 8-10% pada saham tersebut? Kalau ada saham lagi mungkin analisanya bagus banget gitu ya, berani nggak naruh 8-10% bobotnya di satu saham? Jawabannya berani Pak, itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita satu saham, ya kita bisa beli cukup maksimum lah, karena satu saham kan maksimum 10%. Ya kita kalau suka banget kita beli 9,5% gitu. 0,5%-nya antisipasi kalau sahamnya naik jadi lebih dari 10% kita harus trim gitu kan. Tapi kita berani ya, itu yang kita lakukan sebenarnya. Oke. Kalau kemudian, begitu Pak, mungkin ya. Apa yang dilakukan untuk menganalisa turnaround stock itu kita kasih contoh ya. Paling gampang turnaround di earnings itu adalah commodity stocks gitu ya. Ketika harga bottom pasti kinerja company yang miners itu atau sektor tambang itu bisa negatif banget, bisa rugi banyak gitu. Tetapi ketika naik harga komoditasnya itu operating leverage-nya sangat besar. Jadi kenaikan sedikit saja di komoditi ke bottom line itu efeknya besar. Itu yang salah satu contoh lah turnaround story yang umum ya. Karena sebenarnya turnaround story ini secara konsep bagus, tapi tidak mudah untuk menemukan turnaround story yang bottom up, lebih ke makro ya. Karena saya dulu juga pernah kerja di salah satu UK based fund, itu ada satu fund yang memang recovery timnya turnaround atau recovery stock. Tidak mudah, kalau bottom up only itu susah. Karena biasanya posisinya utangnya besar segala macam, jadi untuk membalikan keadaan itu susah. Biasanya lebih makro story yang seperti komoditi tadi yang bisa menyebabkan laba perusahaan tersebut bisa balik arah sangat kencang. Oke. Turnaround ini maksudnya adalah mungkin satu sektor atau perusahaan yang sekarang mungkin masih rugi atau masih biasa-biasa aja, tiba-tiba ada satu story atau kondisi yang membuat dia performance-nya secara fundamental ya, kinerja perusahaan ini secara fundamental kemudian jadi naik gitu Pak ya. Oke. Pak, dari tadi kan dikatakan, dari pertanyaan tadi saya jadi curious juga sih Pak. Kan Jarvis Balance Fund ini berani mengalokasikan kalau memang sangat yakin dari hasil analisanya di satu saham tuh bisa 8-10%. Which kalau 10% itu kan udah batas maksimal ya dari satu kepemilikan reksadana di satu saham. Kemudian kita juga ngelihat polanya
kenaikannya dari awal tahun aja tadi 18% di saat indeks segitu gitu. Jadi kalau didefinisikan reksadana ini sebenarnya secara risk profile-nya itu masuk mana, Pak? Agresif, moderat, atau gimana? Atau sangat agresif, atau gimana Bapak mendefinisikan Jarvis Balance Fund? Kalau masuk exposure ke equity atau saham, itu pasti masuk salah satu yang resikonya tinggi gitu ya. Okay. Tapi produk kita kan balance, fleksibel. Jadi cash, seperti yang tadi saya bilang, cash selalu lumayan sizable. Kita nggak all the time 79% equity. Biasanya bisa lebih. Kalau waktu kemarin, waktu di bottom, ya iya kita mentokin sampai 79% equity. Tapi kalau kondisi seperti beberapa minggu terakhir kan range bound sebenarnya ya. Itu cash kita masih cukup sizable. Jadi apakah risk-nya tinggi? Iya, karena produknya related. Tapi secara khusus balance fund ini cash-nya lebih besar lebih fleksibel dari reksadana saham. Jadi saya bisa bilang ini sedikit lebih rendah secara produk resikonya dibanding reksadana saham. Ya, makanya namanya equity fund yang fleksibel, balik lagi ke situ kan ya. Jadi kayak kalau makanya kita juga dari Trimegah Sekuritas itu udah 2 tahun ini Pak sebenarnya kita terus mengedukasi klien-klien kita untuk mencoba mendiversifikasikan investasinya di reksadana campuran. Karena menurut kami juga reksadana campuran ini secara natural dia punya rem gitu. Punya rem darurat lah kalau bahasanya PSBB itu rem darurat gitu ya. Rem daruratnya itu adalah di alokasi asetnya. Kalau kita bicara reksadana saham mau market seperti apapun gitu ya, mau turun sedalam apapun gitu, view bearishnya sebesar apapun ya dia harus 80% di saham. Kalau campuran ketika melihat ada risiko besar ya remnya bisa dipasang dengan cash-nya digedein gitu ya istilahnya gitu kan. Iya. Tapi tentu saja selalu kita juga educate ke klien-klien bahwa bagaimanapun diversifikasi itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti nih dalam investasi ya. Uncertainty, ketidakpastian itu selalu ada ya. Yang Pak Raymond, Pak Handi atau kita semua sampaikan ini kan juga sifatnya adalah prediksi, analisa gitu ya, yang kita nggak pernah tahu sebenarnya apakah ada suatu hal yang akan merubah dari prediksi-prediksi tersebut gitu ya, walaupun sudah dianalisa dengan sekian banyak parameter gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Giovanni, Bapak William Giovanni. Selamat sore. Apakah dalam pemilihan saham yang dibeli lebih fokus ke saham mid cap, Pak? Terima kasih. Saham menengah, kapitalisasi. Sebenarnya fokus kita adalah saham apa yang bisa mendeliver return yang paling bagus buat klien. Nah, kriteria itu jatuhnya memang kebanyakan di saham mid caps. Karena kenapa? Kalau saham mid caps itu, kalau saham big caps lah saya jelaskan. Saham big caps seperti Bank, BRI, BCA, Astra, Unilever itu semuanya udah well covered oleh semua analis di market lah. Jadi upside dari big caps itu relatif lebih secara jangka panjang ya, relatif lebih limited upside dibandingkan dengan mid caps. Nggak semua mid caps tentu, beberapa mid caps yang memang mungkin belum well covered, jadi banyak yang belum mengerti. Ya kalau kita masuk di situ dan ketika kondisinya relatively under own dan prospeknya bagus, earnings growth-nya baik segala macam, ya tentu returnnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan big caps yang orang-orang belum tahu. Jadi memang kebanyakan secara jangka panjang mid caps yang memiliki fundamental yang baik dan profile liquidity yang oke, itu kebanyakan memang akan deliver return yang lebih tinggi dibandingkan dengan big caps. Tapi apakah kita selalu mid caps? Enggak juga. Karena seperti tahun lalu ketika market bottom kemudian mulai rebound, tentu yang kita kejar pertama adalah big caps. Jadi ada market cycle lah. Ketika di bottom mau rebound tentu yang liquid. Kenapa? Karena foreign investor maupun local investor pasti ketika kondisi fear yang maksimum, at least kalau mau beli adalah beli saham yang liquid dan perusahaan besar yang aman. Jadi kita fokusnya waktu itu di big caps. Kemudian setelah rebound tinggi ya kita mulai masuk ke mid caps, saham-saham mid caps. Begitu. Ya.
Jadi memang tidak fanatik ke satu kelompok tertentu ya Pak ya. Nggak Betul. harus big cap, nggak harus mid cap, di mana Iya. di situ ada peluang. Tapi kalau saya ingat Pak Raymond tadi di awal sampaikan, liquidity itu juga jadi salah satu kunci juga dalam pemilihannya tadi ya. Liquidity, sentimen dan segala macam. Ya, liquidity analisisnya juga penting. Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Wahyuni Lestari. Kapan momen yang tepat untuk berinvestasi di reksadana campuran? Berapa lama waktu yang ideal untuk hold reksadana campuran? Jika reksadana campuran yang kita miliki sudah naik sekian persen, apakah sebaiknya kita cairkan dulu agar profit yang sudah diperoleh tidak turun, atau bahkan menjadi minus, atau kita hold saja? Mohon pencerahannya, Pak. Oke. Ya udah naik, profit taking dulu nggak nih? Gitu. Iya. Jadi produk ini kita desain supaya kita itu sebenarnya beli secara yang baik adalah jangan taruh semuanya di awal atau di satu titik tertentu. Jadi cicil aja gitu. Cicil aja mungkin tiap bulan atau tiap minggu, terserah masing-masing orang gitu ya. Kenapa? Karena itu istilahnya contoh gitu. Misalnya beli semuanya di akhir 2019, itu ketika market crash maka akan jatuh sekali gitu ya. Tapi ketika cicil, Maret, April kan bottom, itu kita tetap cicil, maka ketika rebound, average cost kita kan ikut cukup rendah. Ketika rebound akan jadi gain gitu ya. Kemudian produk ini kita desain supaya klien kita itu hold long term aja. Kenapa? Nggak usah switching, nggak usah ini, karena udah fleksibel. Kalau naik bearish, ya kita case-nya kita tinggiin. Jadi bisa menang lah. Tentu ada orang yang karena kita lihat di chart yang tadi, pas jatuh pun kita turun juga 25%, tapi ya pas balik kita jauh lebih tinggi gitu kan. Ya, dan jatuhnya nggak sedalam pasar sahamnya. Nggak sedalam indeks. Iya, tadi lebih rendah lah. Jatuhnya nggak setajam indeks dan rebound-nya lebih tinggi. Jadi timing the market itu nggak bisa ngomong. Itu sangat susah dilakukan gitu. Jadi semakin banyak kita melakukan time the market, ya potensi errornya lebih besar. Jadi yang kita sarankan adalah teratur aja tiap bulan beli dan hold long term. Ya, itu dia Bapak Ibu. Susahnya adalah mau di redeem ya tentu saja silakan. Timing tuh susah ya Pak, menentukan timing yang benar-benar pas banget. Harus jual di titik teratas dan beli di titik paling bawah gitu kan selalu ya. Dan saya rasa Pak Handi dan Pak Raymond juga bukan senayang gitu ya, yang benar-benar tahu ini udah di topnya gitu ya. Tapi pasti melakukan satu strategi action itu kan berdasarkan perkembangan yang terjadi, strateginya apa, dianalisa dan segala macam gitu ya. Jadi itu. Pak Handi mungkin ada tambahan di situ Pak Handi tentang ini Pak Handi. Ya, mungkin untuk sedikit summary dan penutupan ya. Kita ini 4 profesional yang besar di market, equity market dari kecil. Ya, saya sama Raymond juga dulu pertama kali kerja itu di Trimegah, Pak Hasbi. Nah, kita sudah pelan-pelan belajar, experience terkumpul antara kita berempat itu sudah hampir 40 tahun lebih ya. Saya harap teman-teman yang benar mau invest dan mau hidup tenang, tidak terlalu pusing lihat, khawatirkan portfolionya, selalu mengingat Jarvis. Jarvis adalah tim yang paling cocok untuk membantu Anda mencapai itu, gitu ya. Terus yang terakhir adalah terima kasih juga sama Trimegah untuk memberi kita kesempatan ini untuk mempromosikan Jarvis lewat platform Trimegah. Ya, thank you Pak Handi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita dari Trimegah berusaha terus ya untuk bagaimana memberikan alternatif produk yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian gitu. Makanya kenapa kita melihat aset kelas reksadana campuran ini menarik ya, karena paling bisa adaptif gitu. Kenapa? Karena kita sadar memilih atau melihat atau memastikan market timing, kapan timing yang pas untuk kita keluar masuk itu tuh susah banget gitu.
ya. Saya rasa banyak salahnya daripada benernya, banyak kan gitu dari kita ya. Nah, makanya kita coba cari mana yang paling bisa adaptif sebenarnya dengan ketidakpastian tersebut. That's why kita mungkin di beberapa webinar yang lalu kita juga sudah mengangkat satu reksadana campuran. Di sore hari ini juga kita beli reksadana campuran yang memang unik, yang memang punya kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang cukup bagus. Salah satunya adalah Jarvis Balance Fund. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita menyudahi pertemuan kali ini. Dan ini pertanyaan yang sangat menarik. Dari tadi sudah saya sebut namanya, nggak apa-apa saya sebut lagi karena pertanyaannya bagus, dari Bapak Eric Ari. Pak Raymond, kalau kita lihat Jarvis Balance Fund ini total dana kelolanya atau AUM-nya kan sangat kecil. Bagaimana Bapak bisa yakinkan kami sebagai investor untuk ke Jarvis ini? Karena biasanya banyak financial educator yang justru mengatakan kalau mau aman mending beli reksadana yang dana kelolaannya di atas 1 triliun mungkin. Nah ini Pak. Iya, oke. Seperti tadi kita sempat singgung ya, bahwa kita memang sengaja AUM kita tidak mau terlalu besar supaya return-nya bisa optimal. Kenapa? Ini sebenarnya saya jelaskan aja kenapa itu matters gitu ya. Karena di JCI ini market cap-nya katakanlah mungkin sekarang sekitar 7.000 triliun gitu ya, sekitar segitu. Bisa dibayangkan bahwa top 50%, 50% dari market cap tersebut itu hanya dari 15 perusahaan top 15 di JCI. Jadi market kita itu belum dalam gitu. Ketika AUM kita terlalu besar, maka kita harus mau tidak mau punya 15 saham itu. Jatuhnya kita akan indexing. Ya. Ketika indexing ya return-nya nggak akan jauh dari indeks gitu. Jadi kita memang sengaja supaya size-nya tidak terlalu besar. Apakah pendapat tadi benar kalau 1 triliun lebih aman? Ya relatif bisa iya bisa enggak. Kenapa? Karena besar otomatis mau tidak mau indexing. Yang dipilih adalah perusahaan yang big caps atau lebih besar. Tapi pemilihan sahamnya tergantung juga dari MI-nya. Kalau MI-nya pilih sahamnya yang aneh ya juga bisa aja nggak itu ya, nggak aman juga gitu. Kalau kita secara perusahaan sebenarnya AUM-nya tidak sekecil itu karena KPD kita lumayan cukup sizable lah. Kurang lebih kalau di total ya 1 triliun, cuman kebanyakan di KPD gitu. Dan kita memang sengaja nggak mau terlalu besar di balance fund karena kita fokusnya ke return klien kita. Ya. Nah ini yang menarik Pak, saya lihat di Fund Fact Sheet ya, AUM-nya atau dana kelolanya Jarvis Balance. Ya, halo? Ya. Oke, tadi koneksinya agak kurang bagus di sini. Oke, Pak, di Fund Fact Sheet terakhir kan kalau nggak salah saya lihat dana kelolanya Jarvis Balance Fund ini di 60-an miliar ya Pak ya? 60-an miliar. Nah, menurut Bapak berapa sih size dana kelolaan untuk Jarvis Balance Fund ini yang bisa dikatakan optimal gitu, nggak terlalu besar tapi cukup sizable gitu. Kalau kita sebenarnya melihat dari keseluruhan AUM company kita atau Jarvis Asset Management sendiri, nggak cuman satu balance fund. 1 triliun secara keseluruhan itu cukup oke buat kita, dan balance untuk balance fund ini mungkin 100 sampai 150 billion masih oke sih kita. Tapi kalau di atas itu kita takut terlalu besar, jadi return-nya kurang, nanti takutnya terpengaruh. Karena flexibility-nya berkurang. Oke. Tapi artinya di size sekarang sampai dengan katakanlah 100 sampai 150 itu masih cukup lincah lah ya. Iya. Masih cukup lincah ya. Oke, nah makanya Bapak Ibu tuh masih ruangnya masih lumayan nih kalau Bapak Ibu mau join di. Actually sekarang AUM kita sudah 80 miliar, Pak. Itu kan 80 ya, 80. Iya. Itu tadi 100 as of Januari ya, akhir Januari. 60 tadi. Oke. Ya. 80 terus sekarang ya masih ada 70-an lah ya. Masih bisa Bapak Ibu ini walaupun tetap kalau udah masuk juga mungkin nggak
karena ini open end, jadi orang beli terus mungkin bisa gitu. Tapi kita mesti sampaikan juga kalau ini terlalu besar, jadi hasilnya nggak optimal gitu Pak ya. Iya, ya kita waktu Iya. level dekat-dekat segitu ya kita nggak marketing agresif lah, gitu kira-kira kontrolnya. Ya. Nggak webinar dulu gitu Pak ya. Betul sekali. Ya. Jadi nggak pengen nasabah yang sudah ada di dalam jadinya nanti kecewa nih, kok jadi nggak lincah lagi nih si Jarvis Balance Fund gitu ya. Oke. Ya jadi Bapak Ibu mumpung masih ada peluang, makanya kita webinarnya sekarang gitu, nggak berapa bulan lagi. Karena takutnya kalau udah berapa bulan lagi nanti AUM-nya udah 150, saya nggak boleh bikin webinar sama Pak Raymond gitu ya. Nah ini masih bisa, silahkan kalau yang tertarik. Jarvis Balance Fund ini sudah dari tahun 2019 ada di platform Terima kita juga. Terus kalau mau beli lewat cabang juga silahkan menghubungi marketing relationship manager Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kayak ini nih, kayak iklan apa aja nih, siapa cepat dia dapat jadinya gitu ya, duluan. Oke. Demikian Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Handi dan Bapak Raymond atas partisipasinya di sore hari ini Pak. Pencerahannya bagus banget, kita dapat wawasan-wawasan baru. Berikutnya sebelum saya umumkan nanti tadi pemenangnya siapa aja, pemenang giveaway. Mungkin Bapak Ibu ya saya konklusi sedikit aja, tadi udah disampaikan juga bahwa reksadana campuran mempunyai berbagai banyak keistimewaan ya. Tentu saja fleksibilitas itu menjadi satu hal yang sangat terlihat jelas pembeda antara reksadana campuran dengan yang lain, dan Jarvis Asset Management mempunyai satu pendekatan yang sangat unik di reksadana campurannya, di mana memposisikan reksadana campuran itu sebagai reksadana saham atau equity fund yang fleksibel. Kalau nanti saya bilang reksadana saham, jadi bisa misleading ya, equity fund yang fleksibel gitu aja ya. Yang mindsetnya adalah bagaimana bisa berinvestasi di pasar saham, tapi lebih lincah, di mana ketika terjadi risiko yang tinggi di pasar saham, bisa direm dengan alokasi yang diperbesar atau katakanlah dialihkan lebih ke pasar uang. Ya, jadi gas dan remnya itu berjalan dengan baik, dan tentu saja pemilihan saham itu menjadi satu faktor kunci dari keberhasilan Jarvis Balance Fund ini gitu ya. Tadi udah disebutkan apa saja karakteristiknya. Dan satu hal yang sangat unik adalah Jarvis Asset Management ini bukan MI yang pengen AUM-nya gede banget justru. Nah ini unik banget ya. Saya baru kali ini ketemu MI yang nggak pengen dana kelolanya gede-gede gitu ya. Kenapa? Karena pengen Jarvis Asset Management yang menjadi fokus utama adalah bagaimana bisa memberikan hasil yang optimal ke para nasabahnya gitu ya, dengan size atau ukuran dana kelolaan yang dipandang oleh Jarvis adalah ukuran yang ideal untuk masih bisa memberikan hasil yang optimal tersebut. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya, sudah meluangkan waktu untuk sama-sama belajar di sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum membuka rekening di Trimegah, silakan bisa melakukan pembukaan rekening baik melalui cabang maupun secara online di www.trimegah.id, dan bisa juga menghubungi CAS atau kantor cabang terdekat kami. Jangan lupa untuk download Trimegah Investment App di Play Store maupun di App Store ya, untuk memperkaya terus ide-ide kita, karena di dalamnya ada ide-ide yang kami sampaikan yaitu melalui Trima Ideas. Dan Trimegah Sekuritas juga menyediakan portal belajar investasi bernama Trimegah e-learning. Itu ada videonya, termasuk video Pak Raymond yang menjelaskan tentang Jarvis Balance Fund, Pak. Silakan dibuka di Trimegah e-learning tel. Ya, di situ ada videonya Pak Raymond menjelaskan Jarvis Balance Fund secara lebih detail. Kemudian kami juga sharing juga informasi-informasi melalui Instagram kami. Jadi silakan untuk follow Instagram kita @trimegah-sekuritas dan YouTube channel kita Market Talk setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke,
Demikian Bapak Ibu, ketemu lagi untuk di hari Jumat minggu depan di sesi Trimega Webinar untuk reksadana. Kita akan menghadirkan tema-tema yang menarik lainnya. Silahkan dicek email masing-masing. Kita juga selalu mengirimkan invitation bagi yang sudah pernah mengikuti sesi webinar kami. Demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan sehat selalu.